Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu. Namo Buddhaya, salam kebajikan, dan salam sejahtera untuk kita semua. Saudaraku sebangsa dan setanah air, para penonton kanal YouTube-ku yang sangat saya hormati dan sangat saya cintai. Salam jumpa dan selamat bertemu kembali bersama saya Sainai pada hari ini, Sabtu 10 Juni 2023. Saudaraku sebangsa dan setanah air, Jokowi adalah seorang pemimpin yang sangat dikagumi dan disegani di dunia ini. Hanya ada segelintir orang di bangsa ini yang selalu mencampakkan Jokowi, yang selalu nyinyir dengan kinerja Jokowi. Mereka adalah orang-orang yang sedang sakit hati. Mereka adalah orang-orang yang kurang hati karena tidak mendapatkan panggung. Mereka adalah orang-orang yang tidak menginginkan agar Indonesia ini maju. Saudara, dalam muatan video saya kali ini, kembali lagi, saya mau menyajikan tentang sosok, tentang figur dari seorang Presiden Jokowi yang disampaikan oleh para netizen. Banyak orang mengagumi tentang kepemimpinan Presiden Jokowi. 81,7% orang-orang di Negara Kesatuan Republik Indonesia ini mengakui atau puas dengan kinerja dari seorang Presiden Joko Widodo. Oleh karena itu, untuk lebih jelasnya, mari kita bersama-sama menyimak cuplikan-cuplikan video berikut ini. Mari kita simak bersama-sama. Masa jabatan Pak Jokowi sebentar lagi sudah hampir selesai. Nggak kerasa, sudah hampir genap 10 tahun Indonesia dipimpin oleh seorang yang dulunya tukang mebel. Tapi siapa sangka, tukang mebel bisa jadi seorang presiden. Guys, kalian pernah kepikiran nggak? Apa sih sebenarnya hal yang paling mendasar yang disukai orang-orang dari Pak Jokowi? Yang paling pertama itu adalah kesederhanaannya Pak Jokowi, yang tidak dibuat-buat. Lihat saja, mulai dari gaya bicara sampai stylenya beliau itu sederhana sekali. Kebanyakan orang nih ya, jangankan jadi wali kota atau bupati, jadi Pak Desa saja pakaiannya sudah rada-rada mewah, mobil mewah, gaya komunikasi tiba-tiba berubah, sok cool, sok berwibawa, padahal aslinya zong. Nah, kalau Pak Jokowi nggak gitu, beliau ramah, sopan, pakaiannya nggak mencolok, gaya komunikasi santai, low profile, dekat dengan rakyat, ya banyak lah. Dan sepertinya itu hal mendasar dari Pak Jokowi yang membuat orang suka dengan beliau. Dalam kepemimpinannya beliau, tetap dengan kesederhanaannya, santun, gak banyak bicara, tapi kerjanya luar biasa. Ini tidak bisa dibuat-buat. Kalau dibuat-buat, pasti kelihatan. Poinnya di sini adalah apa adanya. Ingat, apa adanya. Kita seharusnya mencari pemimpin yang apa adanya, tanpa ada kepura-puraan, pura-pura miskin, pura-pura merakyat, pura-pura kerja, apalagi pura-pura pintar. Karena Indonesia ini butuh pemimpin yang membawa gagasan-gagasan strategis dan brilian untuk bangsanya, yang berani pasang badan untuk kepentingan bangsanya, yang mau berkorban untuk bangsanya, yang ikhlas mengabdi untuk bangsanya, yang tidak akan mengedepankan ego pribadi ketika berhadapan dengan kepentingan bangsa. Jadi menurutmu, siapa calon presiden yang tanpa ada kepura-puraan? Pilih Jokowi sekali lagi untuk memimpin negeri ini. Sama-sama yuk. Pilih Jokowi sekali lagi untuk memimpin negeri ini. Udah hafal ya? Pilih Jokowi untuk memimpin negeri. Oh, pilih Jokowi sekali lagi untuk memimpin negeri ini. Mau dimainkan gitar? Tangannya di atas yuk! Tetap di sini, pilih kembali yang sudah pasti.
baik hati Bapak Jokowi dan Pak Kiai, satukan hati untuk NKRI. Ayo pilih Bapak Jokowi dan Pak Kiai untuk negeri ini. Lebih keras semua. Pilih Jokowi sekali untuk negeri ini. Lebih keras. Pilih Jokowi sekali lagi untuk membangun negeri ini. Sebelah kanan. Pilih Jokowi sekali lagi untuk membangun negeri ini. Pilih Jokowi sekali lagi untuk membangun negeri ini. Oh yeah, woo, on the guitar, come on, woo. On the guitar, yeah. Sini Bang Hasto. Bang Hasto ikut nyanyi sini Bang. Pas Sekjen ikut nyanyi sama-sama ntar ya. Kita sama-sama semua yuk. Wow. Pilih Jokowi, come on. Untuk asik. Sekali lagi, pilih Jokowi, come on. Hebatnya Pak Jokowi itu, yang kemudian saya tiru, kita ndak bisa hanya membaca kertas. Oleh sebab itu Pak Jokowi turun. Jadi misalnya meresmikan lahan pertanian Pak Jokowi kan, wah itu hebat betul gitu di sana pertanian. Begitu Pak Jokowi mau datang, karena ndak ada disiapkan. Nah, begitu Pak Jokowi pulang, alat-alatnya dikembalikan lagi. Pak Jokowi tahu itu. Luar biasa ya Pak, karena sering belusukan. Sering belusukan, sering dibilang pencitraan. Kan memang pejabat tuh harus mencitrakan dirinya baik ya. Politik itu adalah citra, maka semua harus dibangun dengan citra. Tinggal itu tadi konsistensi. Anti korupsi itu adalah sikap. Jika kamu berani anti korupsi, kamu menolak gratifikasi, maka kamu akan menjadi pengganggu di Republik ini dan kamu akan dihabisi. Presiden Jokowi dilaporkan ke DPR untuk diberhentikan? Masa sih? Pakar hukum tata negara, Denny Indrayana mengirimkan surat ke pimpinan DPR untuk melakukan pemeriksaan pemakzulan kepada Presiden Jokowi. Hal ini didasari karena Denny menilai kalau Presiden Jokowi tidak netral dan terlalu cawe-cawe dalam urusan Pilpres. Denny juga menilai ada indikasi penyalahgunaan kekuasaan dan hukum yang dilakukan oleh Jokowi. Dalam suratnya tersebut, ada 3 poin yang ditulis oleh Bung Denny terkait Presiden Jokowi. Pertama, Denny menilai Jokowi berupaya untuk menghalangi Anies Baswedan menjadi calon presiden. Bung Denny melihat bahwa pemerintah hanya inginkan 2 calon saja tanpa ada Anies Baswedan yang akan dijerat kasus di KPK. Kedua, Denny juga menilai kalau Jokowi membiarkan Muldoko yang merupakan kepala staf kepresidenan saat ini untuk mengganggu kedaulatan Partai Demokrat yang akan berujung gagalnya Anies untuk maju sebagai capres. Yang terakhir, Denny menilai kalau Jokowi telah menggunakan kekuasaan dan sistem hukum untuk menekan pimpinan parpol dalam menentukan arah koalisi dan juga pasangan capres-cawapres di Pilpres 2024 nanti. Menarik nih untuk ditunggu. Apakah surat Bung Denny ini akan membuat Jokowi dimakzulkan? Gimana menurut kamu? Indonesia boleh bangga, presidennya multitalenta, berani menstop ekspor bahan mentah ke mancanegara. Hasil laut dan tambang dijaga dari penyamun mancanegara demi untuk kemakmuran rakyatnya. Dari Sabang sampai ke Merauke, dari Pulau Minanga ke Pulau Rote, pembangunan merata di seluruh Indonesia. Jalan tol dibangun di mana-mana, bandara pun menjadi semua indah. Tol laut untuk menurunkan harga, bendungan untuk pertanian kita. Bapak Ibu, saudara-saudaraku tetap sebangsa dan setanah air, bendungan bukan saja dapat mengairi persawahan, tapi dapat juga dijadikan pembangkit tenaga listrik.
Mata dunia terbelalak melihat sepak terjangnya dalam kancah percaturan politik dunia. Ku berdoa dan berharap Presiden Jokowi nantinya dapat terpilih menjadi Sekjen PBB agar Indonesia dapat terus-menerus memperjuangkan negara Palestina merdeka. Terbang ke Rusia, terbang ke Ukraina, mengunjungi negara yang sedang perang demi meredakan ketegangan dunia antara NATO dan Rusia. Sungguh Presiden Jokowi, presiden yang sangat berani. Nah, itulah gambaran sekilas seluruh dari kegiatan Presiden Jokowi. Selamat siang. Relawan Jokowi ini memang relawan yang paling bertahan ya dibanding sama yang lain-lain gitu ya. Karena yang lain nggak ada relawan, Pak Bu Mega nggak ada relawan, SBY nggak punya relawan. Iya betul. Jadi kalau saya pernah ditanya juga, ini kok relawan mestinya kan udah bubar begitu Pilpres. Saya bilang saya udah pernah mau bubarin berapa kali, tapi nggak ada yang mau bubar. Jadi komitmennya ternyata nggak mau ngawal Pak Jokowi dan segala macam. Jadi saya memang nggak ada matinya juga nih. Nah jadi ya kita kalau lihat begini kan kita senang juga ada antusiasme. Ini bukan di dalam negeri, tapi kita lihat begitu banyak orang yang mengantri ingin ketemu Pak Jokowi. Padahal Pak Jokowi bukan pemimpin mereka sendiri. Kira-kira apa ya yang membuat mereka sampai berlaku demikian? Kalau menurut saya, mungkin dalam diri Pak Jokowi, mereka telah menemukan kerendah hatian, kesederhanaan, dan ketulusan yang justru tidak bisa dilihat oleh sebagian rakyat Indonesia sendiri yang hatinya ditutup oleh kebencian. Kita memang butuh Jokowi jadi presiden sekali lagi. Salam 3 jari, Jokowi kita pilih lagi. Salam 3 jari, 2024 pilih Jokowi. Tahun 2024 nanti ada pesta demokrasi. Salam 3 jari, rakyat masih butuh Jokowi. Salam 3 jari, Jokowi sekali lagi. Pembangunan sudah bagus, perlu dilanjutkan lagi. Rakyat tetap butuh Jokowi jadi presiden sekali lagi. Salam 3 jari, Jokowi kita pilih lagi. Salam 3 jari, Jokowi jadi presiden lagi. Om Preman masalah Denny Indrayana yang melaporkan Pak Jokowi ke DPR agar dipecat dari kepemimpinannya di negara Republik Indonesia ini, dipecat dari presiden katanya. Karena alasannya itu berusaha menjegal Pak Anies. Terus kedua, Jokowi terlibat antara persatuan antara AHY dengan Muldoko. Yang ketiga yaitu mendukung atau meminta agar partai itu berkoalisi ke PDI atau ke mana nggak tahu. Itu alasannya begitu. Ya menurut saya begini. Ini menurut pendapat orang desa, preman desa ya seperti ini. Mungkin ada kesalahan yang minta maaf sebelumnya. Gini. Denny Indrayana itu memang mungkin dalam latar belakangnya itu pendidikannya tata negara. Tapi begini, mungkin dengan ilmu tata negaranya itu dia kepingin menyombongkan diri ataupun membanggakan diri bahwa dia itu seorang yang cerdas. Tapi begini loh, rakyat desa itu kecil itu bukan memandang cerdasan apa, tapi memandangnya itu memandang tingkah laku seseorang itu. Begini,
Ini suatu ketidaksopanan menurut saya. Gini, belum ada bukti dan belum ada ini sudah dia melapor ke DPR. Begini, jangan-jangan menurut orang kampung tuh dengan pendapat orang kampung tuh begini terusan gini. Kok dengan begini aja masih begini aja sudah kepingin melengsarkan Pak Jokowi. Nah, ini itu jangan-jangan gitu. Karena kenapa? Karena rancangan undang-undang pemberantasan korupsi yang memiskinkan atau menghukum anti koruptor itu tidak mau ditandatangani itu untuk mengalihkan perhatian. Mungkin ini ya, mungkin begitu. Mungkin sebagian orang di belakangnya itu mungkin terpapar korupsi sehingga takut, sehingga bagaimana agar pemerintahan itu amburadul sehingga berusaha untuk menjegal Pak Jokowi agar turun dari tahta. Ini. Sedangkan menurut saya Pak Jokowi itu seorang presiden terbaik menurut saya karena sudah memikirkan rakyat. Nah, apalagi isu-isu bahwa katanya pemerintah sekarang menjual pulau katanya. Ini gendeng sekali ini. Sudah keterlaluan fitnah kayak gini. Katanya Pak Jokowi menjual pulau katanya ke negara Cina. Ini sungguh-sungguh keterlaluan. Sungguh keterlaluan kayak gini. Ini harus ditindak orang-orang yang mengasih berita-berita kayak gini harus ditindak benar, harus ditindak karena mencoreng nama pemerintahan yang benar-benar membela NKRI, mempertahankan RKRI kok dibilang menjual pulau, bayangkan itu. Ini sudah sudah keterlaluan ya. Begitu banyak orang yang menjegal Pak Jokowi itu karena dia benar-benar orang yang benar-benar untuk rakyat, untuk negara kesatuan Republik Indonesia ini agar utuh. Banyak sekali orang yang mengisukan negara akan runtuh, negara akan bubar karena dipimpin oleh Pak Jokowi karena seorang presiden yang dolim. Ini benar-benar yang harus diini. Seperti Indrayana ini, seperti Denny Indrayana ini. Tolong masalah-masalah gini loh. Kan sudah dibilangin, sudah jelas. Bukan apa-apa, saya sebagai orang kampung menyarankan begini loh. Syarat sebagai presiden itu pertama warga negara Indonesia yang dilakukan Indonesia. Meskipun turunan apa itu ya nggak apa-apa turunan. Tapi begini, kita sebagai orang yang benar pribumi, yang benar punya dewa pribumi, itu biasanya yang memilih orang yang pribumi. Takut gini loh. Kita tuh kadang-kadang kalau memilih orang turunan itu merasa bahwa kita itu benar orang yang pribumi itu sudah tidak ada lagi yang pantas ataupun yang pinter memimpin negara ini. Semua itu hanya kita wakilkan atau kita dorongkan atau kita serahkan kepada orang-orang keturunan, bukan pribumi. Itu kadang-kadang sepatu sifat orang pribumi sendiri itu yang tidak percaya diri sendiri karena tidak pintar, tidak cerdas, merasa bodoh. Nah itu. Jadi kalau saya orang pribumi itu ya harus memilih saudara-saudara kita yang pribumi. Boleh Sumatera, Kalimantan, Pontianak, semua Irian Jaya, Maluku, saudara-saudara semua setanah air. Itu boleh, silakan. Tapi itu kan kebanggaan kita sebagai orang yang pribumi. Jangan kita menyerahkan ke keturunan. Kita harus benar-benar orang yang pribumi, yang sudah saya jelaskan itu pribumi itu orang-orang yang sudah lama menetap di ini, nenek moyangnya sudah di Indonesia, bukan pendatang. Itu harus sebagai kepercayaan kita sebagai bahwa kita tuh punya raja-raja besar di Jawa, Mataram, Sriwijaya di Sumatera, di Banjarmasin, semua di Kalimantan, semua di Gorontalo, semua ada. Kenapa kita kalau harus yang lainnya? Gini, ini suatu kadang-kadang tuh kalau kita tidak memilih kita bangsa kita sendiri tuh ada keraguan dalam dada bahwa kita itu sekarang benar-benar pribumi itu orang bodoh-bodoh ya itu. Dan itu penjagalan itu janganlah. Saya itu kadang-kadang mikir penjagalan itu adalah karena mereka semua itu takut, karena semua terpapar korupsi sehingga sudah dibikin rencana undang-undang untuk memiskinkan atau mengambil aset lagi dari koruptor itu nggak dipersetujui. Itu aneh, itu yang harus dikejar-kencarkan, bukan memfitnah presiden kita yang bela rakyat ini. Bayangkan kita di mata luar negeri itu
sudah dihormati sekarang ini karena Indonesia dengan pembangunan yang nyata, bukan nanti kalau seandainya jadi presiden IKN tidak dilanjutkan nanti aja, hilirisasi tidak dilanjutkan nanti aja, karena tentang ini keblinger semua ini pendapat kalau saya memantau dengan seksama dengan akal sehat. Ini benar-benar ini. Memang semuanya mengaku akal sehat, semua akal sehat. Tapi kalau akal sehat yang untuk membodohi, untuk membohongi ya jangan dulu dong. Yang jangan dulu kayak gitu tuh jangan dulu. Harus kita pikirkan. Denny Indrayana ini seorang berpendidikan, ketatanegaraan katanya bagus. Kok sampai kayak gini? Ini mencurigakan bagi penduduk pelosok tanah air seperti saya ini. Jangan-jangan di balik itu ada batu, atau di balik batu ada udang. Loh itu, makanya kita harus benar-benar cerdas sekarang menghadapi penduduk pelosok tanah air. Jangan sampai itu mencela-mencela atau ngomong-ngomong yang sembarangan. Nggak nyangka ya, Jokowi disambut oleh begitu banyak rakyat Malaysia. Mereka euforia, bahkan sampai Anwar Ibrahim bertanya-tanya mengapa rakyat di Kuala Lumpur itu sampai demikiannya suka sama Pak Jokowi. Cuman yang saya pikirin tuh bagaimana tuh Pak Tua yang di Indonesia, si Lijal, si Amin, ngelihat kayak gitu mungkin ya kambuh penyakitnya tuh. Sekarang di rumah sakit kali, sakit hati. Habisnya masalah nggak diselesaikan, masalah sama hatinya tidak pernah diselesaikan. Tahu-tahu jadi pengamat, jadi tokoh bangsa, omong kosong, berobat dulu, mumpung masih ada umur di kandung badan. Akui kehebatan Pak Jokowi. Insya Allah penyakitnya sembuh. Salam. Kita masih bicara soal ijazah palsu Pak Jokowi. Ada yang bilang Pak Jokowi nggak pernah kuliah di UGM, nggak ada bau-baunya UGM. Jadi katanya plonga-plongo nggak intelek. Kita lihat videonya ya. Presiden Joko Widodo Selasa pagi menghadiri Dies Natalis Universitas Gadjah Mada di Yogyakarta. Di hadapan ribuan hadirin, Jokowi mengaku kehadirannya ini menggugah kenangannya saat kuliah di UGM. Masuk UGM pada 1980, Jokowi mengaku berambut gondrong dan mengenakan celana cutbray. Ketika saya masuk ke kampus kita yang kita cintai ini, kenangan saya kembali 37 tahun yang lalu. Sebagai mahasiswa yang rambutnya gondrong, celananya cutbray. Sontak ribuan hadirin pun tergelak sambil bertepuk tangan. Seolah ingin meyakinkan para mahasiswa yang juga hadir, Jokowi pun meminta agar foto-fotonya ditampilkan di layar. Coba ibu-ibu maju ke depan satu saja. Coba sebentar, gambar yang ketiga tapi jangan dilingkari merah. Baik, terima kasih. Sepertinya saya pernah melihat dua dari kiri. Nomor yang paling atas nomor 2 dari kiri. Oh ya betul. Apa? Sepeda? Hanya nunjuk gitu aja minta sepeda. Di tengah pidato, Jokowi juga meminta Kasmujo yang menjadi dosen pembimbing skripsinya untuk maju. Ke depan Pak Kasmujo. Beliau itu dulu waktu bimbing saya, seingat saya galak sekali. Galak sekali, saya masih ingat galak sekali. Tapi sekarang saya melihat beliau sangat bijak sekali. Sudah berubah. Nah,
Gimana guys menurut kalian? Kira-kira Pak Jokowi pernah kuliah beneran di UGM apa enggak? Kalau lihat video tadi. Matur nuwun. Rahayu. Saudaraku sebangsa dan setanah air yang sangat saya hormati dan sangat saya cintai. Dalam muatan video tadi kita sudah menyimak bersama-sama. Kita sudah mendengarkan bersama-sama bagaimana orang-orang memuji Presiden Insinyur Haji Joko Widodo. Yang paling berkesan buat saya, di mana masih ada banyak orang yang menginginkan bahwa Presiden Joko Widodo itu harus lanjut lagi ke periode ketiga. Ini tentu sangat luar biasa. Namun, sebagai warga negara yang taat akan konstitusi, maka Joko Widodo pun harus mengikuti aturan konstitusi yang berlaku di bangsa ini, bahwa seorang presiden hanya bisa menjabat 2 periode saja, terkecuali kalau ada amandemen undang-undang. Saudaraku sebangsa dan setanah air, rekam jejak dari seorang Presiden Joko Widodo dalam memimpin bangsa ini sangat luar biasa. Beliau sudah berjuang semaksimal mungkin untuk mensejahterakan rakyat Indonesia. Berbagai macam program pembangunan telah beliau rintis, telah beliau kerjakan untuk membangun bangsa dan negara ini. Beliau selalu berusaha untuk mensejahterakan rakyatnya. Sosok pemimpin yang begitu sederhana, sosok pemimpin yang begitu apa adanya, adalah sebuah ciri khas yang dimiliki oleh Bapak Presiden Joko Widodo ini. Saya berharap kepada para pemirsa sekalian, semoga apa yang telah diwariskan oleh Bapak Presiden Joko Widodo, mulai dari pembangunan maupun program-program lainnya, dapat kita jaga bersama, dapat kita rawat bersama. Karena apa yang dilakukan oleh Bapak Presiden Joko Widodo seutuhnya untuk mensejahterakan rakyat Indonesia. Saudaraku sebangsa dan setanah air, dalam muatan video tadi juga kita menyimak bersama-sama bahwa masih ada sekelompok orang yang tidak suka dengan Bapak Presiden Joko Widodo. Ya, namanya dalam berdemokrasi, namanya dalam dunia politik, hal seperti ini tentu wajar dan biasa-biasa saja. Ada pro dan ada kontra. Namun, kita yang mencintai Bapak Presiden Joko Widodo sudah selayaknya bahwa kita wajib untuk merawat, untuk menjaga segala bentuk pembangunan yang telah beliau kerjakan dalam membangun bangsa ini. Saya pun berharap kepada generasi muda yang ada di negara Kesatuan Republik Indonesia ini bisa menjadi tonggak, bisa menjadi obor kepada generasi-generasi muda berikutnya, agar generasi muda berikutnya mampu juga untuk merawat, untuk menjaga segala bentuk pembangunan yang sudah dirintis atau yang diprogramkan oleh Bapak Presiden Joko Widodo. Pemilu tahun 2024 ini sudah di depan mata, tinggal menghitung bulan. PR berat buat kita adalah kita harus mampu untuk memilih figur pemimpin yang mampu untuk melanjutkan program besar yang telah dirintis oleh Bapak Presiden Insinyur Haji Joko Widodo. Ada Anies Rashid Baswedan, ada Bapak Prabowo Subianto, dan ada Ganjar Pranowo. Dari ketiga orang ini, kira-kira siapakah figur yang tepat, sosok yang layak, yang berjiwa besar, yang mampu untuk melanjutkan program-program besar dari Bapak Presiden Insinyur Haji Joko Widodo? Kita harus berpikir lebih kritis, kita harus menggunakan suara hati kita. Hati nurani kita menjadi patokan untuk menentukan figur pemimpin yang tepat untuk mengayomi bangsa ini. Rekam jejak dari semua calon pemimpin harus mampu kita pelajari satu persatu, baik itu Anies Baswedan, Prabowo Subianto, maupun Ganjar Pranowo. Ada yang mengatakan bahwa sosok yang tepat untuk melanjutkan program-program besar dari Bapak Presiden Joko Widodo ini adalah Ganjar Pranowo. Dan juga beberapa waktu yang lalu kita pernah mendengar bahwa Bapak Presiden Insinyur Haji Joko Widodo telah memberi kode keras kepada kita semua dalam pidatonya di Rakernas ketiga PDI Perjuangan. Beliau mengatakan bahwa sosok Ganjar Pranowo adalah sosok yang tepat, sosok yang mampu untuk melanjutkan program-program besar yang telah diprogramkan atau yang telah dikerjakan oleh Bapak Presiden Joko Widodo saat ini. Saudaraku, mungkin itu saja tanggapan singkat saya.
Dan semoga saja cuplikan-cuplikan video tadi dapat menambah wawasan saudara semua, dapat menambah pengetahuan kita dalam berpolitik, dan bisa menjadi bekal dalam menyongsong pemilu di tahun 2024 nanti. Saya Sainai dari Provinsi Nusa Tenggara Timur, saatnya kita yang rakyat jelata harus berani untuk bersuara.